Selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Dan kita sudah bersama dengan hambanya Pak Alexander Agus Elias Nanlohi atau yang lebih kita kenal dengan Pak Alex. Dan beliau adalah Wakil Sekjen dari Perkantas Nasional. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Desember dan tentu dengan sebuah kerinduan kita bersama-sama untuk merayakan Natal, dan malam hari ini kita akan bicara tentang hal itu, tentang Christmas Update Your Love. Nah, apakah artinya itu dalam kehidupan kita yang akan disampaikan nanti oleh hambanya Pak Alex. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami terus merindukan bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami terus dinyatakan seperti yang hari ini kami alami, bagaimana Tuhan memimpin kami sepanjang hari dari saat tadi bangun pagi sampai ketika kami diberkati dengan sebuah kesempatan untuk kembali merenungkan, mendengar kebenaran firman-Mu di malam ini. Engkau yang sudah dan terus akan memakai hamba Pak Alex yang sudah mempersiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati, kuasai dengan Roh Kudus, begitu juga dengan semua alat jaringan yang kami perlukan dan kami gunakan malam hari ini. Berkati juga rekan-rekan yang sudah bergabung dan yang akan menonton tayangan ini kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilahkan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Christmas Update Your Love. Itulah tema kita pada malam hari ini. Kita ada saat ini sudah masuk di dalam bulan Desember, bulan di mana kita mengalami juga sudah banyak persiapan Natal tentunya yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan juga. Nah, kerinduan kita di tengah-tengah memahami arti dari Natal ini sendiri, kita rindu agar kiranya ini bukan sekadar sebuah perayaan kosong belaka yang memang kita lakukan setiap kali, ya, tetapi sekali lagi menjadi kesempatan untuk kita bersama-sama memaknai apa artinya Yesus yang lahir dan kembali memberikan kepada kita sukacita. Saya akan coba share screen dengan bagian ini sebentar. Saya harap kita bisa nanti ikut melihat bersama-sama. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling penting dari Natal? Ya, seringkali memang orang berkata tentang Natal, what is the most important part of Christmas is the first 6 letters. 6 huruf pertama dalam bahasa Inggris, ya, Christ Himself. The most important part of Christmas is the first 6 letters. Kristus yang datang ke dalam dunia, yang kehadirannya membawa pembaharuan bagi kita. Yang kehadirannya dikatakan sebagai wujud kasih, wujud love, wujud cinta yang sebenarnya sangat luar biasa dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita bicara kasih ini, kalau kita harus update lagi kasih kita, kasih itu adalah sebuah bahasa yang universal sebenarnya. Maksudnya, semua orang berbicara tentang kasih. Tetapi, mari kita coba melihat, apa sih yang begitu unik dari kasih yang kita pikirkan pada waktu Natal, yang dibawa oleh Yesus, dan harusnya juga kita sebagai pengikut-pengikutnya meneladani kasih itu, membagikan kasih itu. Saya pikir kita harus fokus melihat kepada karya Kristus yang genap bagi manusia. Saya ingat satu dekorasi Natal yang sangat berkesan hingga hari ini. Sebuah dekorasi yang sangat sederhana waktu Natal beberapa tahun yang lalu. Ada seorang teman yang membuat dekorasi yang kira-kira seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sebelah kiri panggung, dia memberikan gambaran palungan, lalu kemudian di sebelah kanan panggung ada Bukit Golgota, dan ada jalan yang dibentangkan dari palungan sampai ke Bukit Golgota itu, dan ini adalah satu dekorasi Natal yang sangat simpel,
Tapi yang saya ingat sampai sekarang, karena memberikan pemahaman bahwa Yesus yang datang di waktu Natal, yang kelahirannya kita rayakan, tidak berhenti hanya menjadi bayi mungil, tetapi dia bertumbuh, dewasa, dia melayani, dia menderita bahkan mati, dan bangkit kembali memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat kasih, maka kita harus melihatnya secara utuh di dalam kehidupan Yesus. Saya memilih satu bagian firman Tuhan malam hari ini untuk mengajak kita memaknai kasih seperti apa yang sebenarnya Yesus bawa melalui kehadirannya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10, kita akan memperhatikan dua ayat ini bersama-sama. Dituliskan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita melihat kembali apa yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini, saya pikir kita tidak harus kembali meyakini bahwa Allah adalah kasih. God is love. Mengapa ini penting? Dunia pun bicara kasih, tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin belajar tentang kasih, bukan belajar dari drama Korea, dari sinetron, tetapi seharusnya kita belajar dari Allah yang adalah kasih adanya. Di dalam Alkitab kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Berarti kasih dimulai dari Allah. Dan jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 juga dituliskan, 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara mau belajar tentang kasih, maka belajarlah dari pribadi Allah yang kasih adanya. Tetapi yang menarik ketika kita mempelajari tulisan Rasul Yohanes yang kita baca tadi, ternyata saya menemukan bahwa bukti kasih Allah yang luar biasa adalah dengan memberikan anaknya. Itulah yang kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Nah, saya ingin ajak kita coba meneliti sebentar ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap kali tulisan Rasul Yohanes, baik di dalam Injil maupun juga di dalam surat-suratnya, ketika berbicara kasih, maka Rasul Yohanes tidaklah berusaha mendefinisikan kasih, tetapi dia justru menunjuk kepada sebuah tindakan, suatu tindakan kasih yang luar biasa. Apa yang saya maksud? Mari perhatikan ayat 9 dan ayat 10 dalam bacaan kita. Dituliskan di dalam bagian inilah kasih Allah. Tetapi apa yang Rasul Yohanes lakukan, dia tidak menjelaskan kasih itu adalah sesuatu yang seperti apa, tetapi dia menunjuk kepada sebuah peristiwa. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Demikian juga di dalam ayat yang ke-10. Inilah kasih itu yang diberikan bukanlah definisi, tetapi ditunjuk kepada satu tindakan. Allah yang telah mengutus anaknya. Dan saya pikir kita menemukan dalam tulisan yang lain, termasuk di dalam ayat terkenal yang seringkali kita hafalkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan definisi yang Yesus sampaikan, tetapi dia menunjuk kepada Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tindakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah sebuah tindakan kasih yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Billy Graham berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung, berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, Aku mencintaimu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang lahir pada waktu Natal yang kita rayakan, dia bukan hanya bayi kecil yang tinggal di palungan, yang kemudian selesai di palungan. Tetapi, perhatikan dia bertumbuh dewasa. Dia menjadi juru selamat yang memberikan nyawanya. Dia digantung, berdarah, dan mati. Menunjukkan kasih Allah yang sempurna, yang sungguh luar biasa. Karena itu sebuah kalimat yang indah di dalam bahasa Inggris disampaikan pendeta John Stott. Dia berkata, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau orang sekarang ditanya apa itu cinta, apa itu kasih, wah, yang penggemar drama Korea langsung bilang, sarang-sarang dengan tangan yang dibuat seperti ini ya, meniru hati. Tetapi kalau kita lihat dalam kekristenan, bukan ini kasih itu. Tetapi inilah kasih itu. Sebuah simbol Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan perhatikan apa tujuan dari Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan jelas yang dituliskan di dalam ayat 9 dan 10 tadi. Supaya kita hidup olehnya. Dan perhatikan di ayat yang 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sungguh luar biasa tindakan kasih Allah. Supaya saudara dan saya yang mati di dalam dosa, kita boleh hidup di dalam Dia. Dan kita yang terpisah dengan Allah boleh didamaikan oleh karya Kristus. Sekali lagi dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepada saudara, aku mengasihimu. Mengapa kita perlu update dengan kasih seperti ini? Karena kasih dunia itu beda banget, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih dunia hanya dikaitkan dengan perasaan. Kalau perasaannya hilang, seolah-olah kasihnya juga hilang. Kasihnya dunia itu cenderung egois, hanya untuk diri sendiri. Aku mengasihimu supaya aku mendapatkan sesuatu. Sehingga kasih dunia itu lebih banyak mengambil untuk kepentingan diri. Seperti taking, mengambil, dan mengambil. Dan tentunya kasih dunia adalah kasih yang terbatas. Mengapa kita di tengah dunia yang katanya bicara kasih, begitu banyak drama tentang cinta dan kasih, tetapi kita perlu update dengan kasih Allah yang dinyatakan pada waktu Natal, dimulai pada waktu Natal, dan genap dalam karya Kristus yang sempurna. Karena kasih ini beda dengan apa yang dunia tawarkan. Karena itu saya ingat ada seorang yang pernah memberikan ilustrasi yang saya ingat sampai sekarang. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kasih bahasa Indonesia itu bahasa yang paling jelas menggambarkan kasih. Maksudnya bagaimana? Dibanding bahasa lain di dunia, dia katakan bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih, ya kasih. Kasih itu bukan mengambil. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, Bapak Ibu sekalian. Itu merampok, mengambil. Dan di mana kita melihat kasih seperti itu? Inilah kasih yang ditunjukkan melalui teladan Kristus di kayu salib. Kasih Allah yang dinyatakan adalah kasih yang aktif, kasih yang inisiatif, kasih yang nyata, kasih yang bahkan memberikan yang terbaik. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kasih itu memberi. True love is about giving everything and expecting nothing. Kadang-kadang banyak orang memberi, tapi belum tentu didasari kasih. You can give without loving, but you cannot love without giving.
Tidak heran bagi kita, murid-muridnya, Tuhan memanggil kita, perhatikan. Dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat di bawahnya, tadi 9, 10, sekarang ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi, termasuk di tengah-tengah situasi. Waktu kita merayakan Natal sudah 2 tahun dalam situasi pandemi seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara update kasih kita. Lihat sekeliling kita. Miliki kasih yang aktif, kasih yang inisiatif, peka melihat kebutuhan orang lain. Bapak Ibu mungkin pikir, wah saya juga punya kebutuhan Pak. Betul, tetapi jangan berfokus kepada apa yang tidak kita miliki. Bapak Ibu Saudara, mari lihat apa yang kita miliki, yang mungkin kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Bersyukur untuk apa yang kita miliki. Dan belajarlah berbagi dengan yang lain. Karena itulah kasih. Kasih, ya kasih. Di mana kita pun belajar meniru kasih Allah. Bukan mengambil, tetapi belajar untuk memberi. Saya tutup dengan ilustrasi setiap kali naik pesawat. Kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, maka biasanya ada peragaan, petunjuk mengenakan berbagai equipment untuk keselamatan penerbangan. Nah, ada satu bagian yang biasa dikatakan tentang masker oksigen. Biasanya dikatakan jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda, tarik masker, tutupi hidung dan mulut, kaitkan talinya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Nah, hal yang menarik ketika dikatakan, bagi Bapak Ibu yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan bantuan, pertama, pakailah masker Anda terlebih dahulu, lalu kemudian menolong yang lain. Bagi saya, merenungkan ilustrasi ini. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah dipenuhi dengan kasih Allah, maka kiranya kita hadir juga membagikan kasih itu. Menolong sesama, menjadi berkat bagi sesama. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Ingatlah tindakan kasih Allah yang besar. So update your love. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Alex untuk kesempatan yang luar biasa ya untuk kita melihat kembali dan didorong untuk mengupdate kasih yang selama ini sudah ada dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Dan ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan tema malam hari ini Pak. Nah, karena tadi Pak Alex boleh sekali lagi bukan mengulang tetapi menekankan Pak, karena mungkin saja kita bisa berpikir bahwa di luar Kristus pun seseorang itu bisa memberikan kasihnya kepada yang lain begitu ya, entah misalnya kepada istri atau suami begitu. Nah, kalau tadi Pak Alex juga sampaikan ya ada perbedaan-perbedaan tentang perasaan, egois, dan terbatas. Nah, seberapa dalam kehidupan praktek itu Pak? Karena orang merasa bahwa ya saya sudah mengasihi, jadi saya mungkin berpikir bahwa saya nggak perlu Kristus lagi karena saya juga dengan kemampuan saya atau kerinduan saya bisa mengasihi orang. Dan betapa akhirnya dalam tanda kutip kebutuhan akan kasih Kristus itu ditolak. Nah, itu apa yang terjadi Pak di situ Pak? Iya, saya harus ingatkan bahwa jangan pernah mimpi bisa mengasihi terlepas dari Kristus yang adalah sumber kasih itu. Tidak heran di dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih itu adalah buah dari Roh Kudus. Makanya disebut buah roh. Jadi kasih itu bagi kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tuh nggak natural mengasihi. Selalu kasih kita tuh ada pengennya. Saya mengasihi supaya saya dapat sesuatu. Saya mengasihi supaya apa. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Hanya ketika Roh Kudus diam di dalam kita, maka yang keluar adalah kasih yang itu buah dari kehadiran Roh Kudus. Jadi itu bukan buahnya saya, Pak ya, misalnya bukan buahnya Alex begitu ya, tetapi itulah buah dari kehadiran Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Sehingga saya juga kadang amazed gitu ya.
Kalau saya mah diginiin, kalau naturalnya, wah saya bales ini ya misalnya. Tetapi kok hari itu Tuhan kayak, ya dalam relasi Hmm. dengan Tuhan, akhirnya saya bisa belajar sabar, bisa belajar mengampuni. Nah, itu membuktikan bahwa kita sedang terus dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, oke, oke. Menarik nih kalau pernyataan Pak Alex barusan, saya mau tambahin sedikit ya Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan, bukan nambahin ini. Tapi Ya, jadi itu apakah itulah salah satu tanda Pak ketika kita di dalam kasih di ya. dalam Kristus itu kita sadari bahwa tadi ya sampai amazed karena mungkin saja orang yang bisa berbuat kasih merasa Mm-mm. bahwa wah saya hebat, saya bisa melakukan ini dan itu dan saya sudah dalam tanda kutip saya dermawan, saya bisa Hmm. ini dan itu. Apakah itu juga salah satu tanda bahwa ternyata kasih yang di dalam Kristus itu bisa membuat kita sadar bahwa kalau bukan Tuhan ya saya nggak bisa mengasihi ini, Pak. Betul. Saya setuju, Pak, ya. Walaupun juga kita harus ingat, memang di dalam Alkitab ada beberapa bentuk kasih, ya. Ah, Makanya ada istilah dalam bahasa Yunani, ada agape, seperti yap, kasih Allah yang walaupun, gitu ya. Tapi juga ada kasih storge, yap. ada kasih filia, kasih storge antara keluarga dan filia antar sahabat begitu. Lalu kemudian ada eros juga Yap. ya di dalam pemahaman kita tentang kasih seksualitas pria dan wanita. Nah, saya sih harus memaknai bahwa memang sumber kasih itu adalah Allah, Hmm. sehingga sebenarnya pengenalan akan Allah yang akan memampukan kita makin belajar mengasihi, dan saya lebih senang dengan istilah bertumbuh dalam kasih, karena belum ada dari Oh, kita yang sudah sempurna mengasihi. Termasuk oke, Bapak oke. Ibu yang merasa sudah bantu bangun gereja, bangun rumah ibadah, bawa makanan ke anak yatim. Kita sedang bertumbuh dalam kasih, bukannya Hmm. sudah sampai dalam kesempurnaan kasih. Oke, oke. Wah, terima kasih sekali, Pak. Baik, Ya, baik. Nah, ada pertanyaan lanjutan, Pak. Nah, ini ketika bicara tentang dalam masa pandemi ini, misalnya orang kan tidak semua atau sedang dalam keadaan yang terpuruk dalam usaha iya, pekerjaan. Nah, iya. dalam bentuk-bentuk lain, Pak, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang aktif itu kan berarti memang bukan menunggu orang lain minta tolong begitu, tapi Iya, bahkan kita yang yang proaktif mencari ya. orang yang bisa ditolong begitu. Nah, Iya, iya. lalu inisiatif dan nyata. Nah, ini selama pandemi ini bisa saja agak lupa atau apa ya? Ya karena Hmm. keadaan memang punya kerinduan tapi sangat sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, dari pengalaman Pak Alex ini kira-kira terhadap jemaat atau terhadap orang-orang yang dipimpin bagaimana bisa menolong kita semua untuk Hmm. melakukan hal ini, Pak? Saya pikir harus disengajakan sih Pak, karena apa ya, kita pun juga sebenarnya kan dasarnya bukan orang yang mau mengasihi. Iya, iya. Maka dalam kebersamaan saya pikir baik juga kita biasakan ada program yang mungkin baik jika di gereja Hmm, dilakukan dalam persekutuan, tetapi memang harus juga ada, ya saya pikir kita butuh komunitas yang saling mengingatkan, menggerakkan. Misalnya ada yang mengingatkan, salah seminggu ini, coba pikirkan siapa orang yang saudara mau kontak untuk tanya oh, kabar. Itu kan yap, simple, Pak ya. Karena yap, tidak yap. selamanya bantuan itu harus bentuknya uang. Tidak selamanya bantuan itu adalah sesuatu yang materi, tetapi dukungan untuk sesuatu yang terjadi. Saya ingat Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, Mhm. bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Agustinus menjawab begini, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih Hmm. memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Jadi saya pikir boleh juga tuh ya. Kadang-kadang gini ya Pak, kalau ini simple aja ya. Berapa Ya. banyak sih kontak di HP kita? Oh Hmm. banyak mungkin di HP kita, orang Bisa ribuan. gereja, teman ya. Tapi coba kita pilih, dari kontak kita beralih ke connect. Karena banyak kontak, belum tentu kita connect. Wow, Nah, bisa oke. tuh kita Yap, sengajakan yap. minggu ini saya coba kontak 2 orang, saya connect sama dia,
tanya kabar, apa yang bisa didoakan. Saya pikir itu hal-hal simple, selain tentunya ya kita lihat kalau dia butuh apa, ya kita bisa berbagi. Wow, wow, terima kasih, ini menginspirasi sekali. Dan saya Ya, mohon izin mungkin bisa mengutip untuk besok malam ada silakan, Pak. pemuritan one on one, Pak. Jadi Oh, bisa wah, one ini on salah one. satu tips menarik sekali dari Ya, ini gampang ya, dari kontak menjadi connect. Terima kasih Pak Alex ya, menginspirasi. sama-sama, Pak. Nah, ini ada pertanyaan begini, Pak. Ketika tadi ya berbicara tentang bertumbuh di dalam kasih. Nah, maksud saya adalah kan seharusnya seseorang Iya, Kristen itu iya. ya kalau bicara bertumbuh dalam kasih kan terus punya hubungan atau koneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sumber kasih itu. Betul. Nah, ketika ada di antara kita hari ini, Pak, misalnya merasa, aduh susah banget gitu ya, jangankan Hmm, hmm. jangankan orang lain gitu, untuk orang yang ada di rumah, mungkin yang setiap hari ketemu itu. Iya, ya. Nah, ini pertanyaannya, Pak, gimana sih sebenarnya cara meng-upgrade atau meng-update kasih saya kepada orang-orang yang Hmm, paling dekat, tetapi ada misalnya ada perasaan sakit hati, ada sesuatu yang hmm, hmm. mengganjal, yang akhirnya membuat rasanya ingin menyerah gitu, kayak ada perasaan tertuduh, mungkin Iya. dari perasaan sendiri bahwa, ya kan saya orang Kristen, saya dengar Pak Alex bicara tentang kasih, tapi ternyata setelah saya selesai mendengarkan, Iya. hari ini saya diperhadapkan dengan suami atau istri yang, wah rasanya menjengkelkan dan Hmm. sebagainya, Pak. Nah Wah, itu yang yang ternyata kenyataannya dalam itu kehidupan kita kan realnya ya, bisa. Pak. Iya Itu Pak, gitu Pak. pergumulannya. Oke, Pak. Saya juga beberapa hari ini ada yang bertanya persis seperti ini dan saya sadar betul memang tidak mudah. Karena Hmm, buat kita yang tidak mengalami ya, kita kadang cuma kasih prinsip ya. ya. Tetapi saya juga cuma ingin ingatkan bahwa memang mengasihi itu nggak pernah mudah, nggak pernah murah, ya. Oke. Karena Tuhan juga bayar harga yang mahal loh untuk mengasihi kita. Ya. Nah, tapi di sisi lain, saya ingat kalimat dari dosen psikologi saya. Dengan sederhana dia katakan begini. Orang yang mungkin menyakiti kita justru yang dekat sama kita. Hmm. Ya, misalnya ya, ada nggak Bapak Ibu di sini yang disakiti oleh Joe Biden minggu lalu? Wah, Joe Biden kejauhan di Amerika, kita nggak kenal. Yang menyakiti kita tuh pasangan kita, anak kita, Iya. teman kerja kita. Sehingga sebenarnya, ini kalau kita lihat ya, ketika ada rasa sakit di situ, itu menunjukkan kedekatan. Nah, sekarang bagaimana kedekatan itu harus dibangun dengan kasih yang seperti Tuhan. Nah, itu Ya. perjuangannya di situ. Nah, tapi kalau saya boleh kasih prinsip yang sederhana, Bapak Ibu Saudara tidak bisa meminta orang lain berubah, tetapi Bapak Ibu Saudaralah yang pertama-tama harus mengubah diri. Wow. Ingat Wow. baik-baik, kita nggak sanggup mengubah orang lain. Itu jadi poinnya begini, saya mau dia harusnya lebih ngerti dong, misalnya kalau di rumah ya, yang satu pakai kamar mandinya lama, tapi misalnya gitu. Saya harusnya, nah kadang-kadang memang nggak mudah, ya mungkin kita yang bangun lebih pagi. Nah itu kan hal-hal yang simple, yang sebenarnya Ya. bisa kita lakukan. Tapi namanya kita juga dengan egoisme kita. Nah di situ saya melihat begini, khusus untuk keluarga, ini nggak bisa kita buang. Kalau Hmm. teman, kadang-kadang ya udah kita Nggak blok ketemu. aja nomornya gitu, selesai Iya. nggak ketemu sudah ya Pak. Tapi kalau Iya. keluarga gimana? Nah, makanya saya selalu ingat juga ya, saya juga belajar dalam pengalaman dengan keluarga sendiri, dengan orang-orang yang dekat. Akhirnya saya jadi sadar bahwa itu, saya nggak bisa mengubah dia, hanya Tuhan yang bisa mengubah dia, karena itu saya doain, saya berusaha sedapat mungkin, tetapi yang kemudian saya lebih ubah adalah diri dan karakter saya. Dan di Oke. situ jadinya jadi unik sih Pak, saya jadi bertumbuh misalnya, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih bisa tidak balas hal yang marah dengan marah. Nah, sebenarnya itu yang Tuhan lagi karyakan mungkin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian begitu. Yap, yap. Wow, wow. Terima kasih sekali Pak. Ini Ya, sangat menolong dan menjawab beberapa, ya saya ringkas saja dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dan betul. ternyata Pak Alex juga mendapati pertanyaan yang sama baru-baru ini. Baik, Benar terima Pak. kasih Pak Alex untuk berkat Sama-sama. malam hari ini dengan segala
bahkan dalam praktek kehidupan kita yang ya perlu berjuang terus dan terus tentunya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kasih. Jadi saya mewakili saja dari rekan-rekan, banyak yang menyampaikan baik di Instagram maupun di YouTube dan juga di Facebook menyampaikan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Pak Alex sampaikan. Dan saya boleh merindu untuk Pak Alex boleh menolong kita, mendoakan juga secara khusus untuk setiap kita untuk bersama-sama penuh dengan kasih Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kasih adanya, dan kasih-Mu itu Kau curahkan ke dalam dunia ini melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus bagi kami. Dan Kristus menjadi teladan kami. Apa artinya belajar mengasihi? Kami bersyukur juga buat Roh Kudus yang diberikan Tuhan diam dalam hati setiap kami yang percaya. Yang menolong kami makin bertumbuh di dalam kasih sebagai buah dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan ajari kami terus, karena ini bukan pelajaran satu malam, satu sesi selesai, tapi perjalanan seumur hidup. Makin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Banyak hal yang kami tahu belum berubah, tetapi di dalamnya kami pun diingatkan, mungkin Tuhan sedang pertama-tama mengubah kami terlebih dahulu. Karena itu kami berdoa, tambahkan kasih kami. Kiranya Natal yang kami akan lalui sebulan ini, mungkin banyak renungan Natal, banyak khotbah Natal, banyak perayaan Natal, kiranya kasih kami makin melimpah. Terutama bagi orang-orang yang sulit kami kasihi. Mungkin itu pasangan kami, keluarga kami, orang tua kami, dan itu perjuangan yang nyata yang kami rindu. Tuhan, tolong kami untuk terus belajar mengasihi. Dan hari demi hari, biarlah kami makin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Terima kasih sekali lagi buat Bara Digital Ministry, dengan pelayanan yang Tuhan berkati juga. Biarlah terus boleh menyebarkan kasih Kristus. Sekali lagi kami bersyukur, dan hamba-Mu menyerahkan untuk seluruh Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, baik yang langsung maupun siaran tunda nanti. Tuhan tolong untuk kami juga semakin bertumbuh dalam kasih. Kami sekali lagi bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Alex untuk kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami dan sudah bertanya, beratensi dan berkomentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga terus dukung apa yang kami lakukan, dan biarlah Tuhan juga memberkati kita semua. Dan besok kita akan bersama-sama dengan hambanya Pak Samuel berkaitan dengan satu tema yang akan menolong kita berkelanjutan dengan tema malam hari ini, Christmas Transforming Culture. Jadi saksikan besok, sampai jumpa. Saya Feby Timotius dan juga Pak Alex bersama rekan-rekan yang sudah bersama-sama melayani, mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.